Was Jesus cursed? Well, Jesus was righteous, and yet he was cursed. And notice he was hung on a tree, according to Shabir as well. So he's under a curse, according to both views on the stage tonight. And so if Jesus was under a curse, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam serta ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, menarik sekali ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang mana ada seorang Syekh Sabir Ali ya, yakni pendakwah atau khutbah dari ke Kanada, dan juga ada seorang David Woods yang mana dia adalah seorang apologet atau ya kristolog ya, dari Amerika. Dalam kesempatan ini siapa yang tidak mengenal dengan Mr. David ini ya, tetapi dalam kesempatan kali ini dia tercungkal-cungkal, dia kebingungan dan berbelit untuk menjawab tentang pertanyaan yang disuguhkan kepada mereka berdua. Nah, setelah jelas sebelum kita melanjutkan, mari kita simak cuplikan video tersebut. Silakan. How do we understand the claim that Jesus, peace be upon him, was crucified on a cross, tree, or pole in light of Deuteronomy chapter 21 verses 22 and 23 and Galatians chapter 3 verse 13, which states that whoever is hung on a tree or pole or cross is cursed? Thank you. well, I'd say you're about that close to understanding the gospel, right? Because we know Jesus is righteous according to both the Bible and the Quran. Muhammad in the Hadith said that Satan touches everyone who comes into the world, but he couldn't touch Jesus or his mother. Everyone else, Muhammad, everyone, Satan could touch him, but not Jesus. And so, you're right. How do we reconcile our belief that Jesus was righteous with the Old Testament claim that anyone who's hung on a tree is cursed? And it seems that we would have to say that Jesus was cursed in spite of being righteous. And that's exactly what the gospel says, right? The one who is without sin became sin for us. So, yeah, if we left those things out, and you would wonder, oh, was Jesus cursed? Well, Jesus was righteous, and yet he was cursed. And notice he was hung on a tree, according to Shabir as well. So he's under a curse, according to both views on the stage tonight. And so if Jesus was under a curse, well, what do we do there in Christianity? He's under a curse for a reason, right? He's under a curse for a reason because he's becoming a curse for us, right? So that we can be forgiven. As far as other interpretations, I guess he's under a curse because he was hung on a tree, but I don't know. Shabir's about to answer, so he can explain what he would think about Jesus being hung on a tree. Nah, sahabat ikhwan fillah, kita stop dulu ya. Kita dengarkan barusan bahwa apa yang dikatakan oleh David Woods ini menjawab tentang apakah benar Yesus itu terkutuk. Dampak kebingungan dari seorang David Woods ini ya, pastilah banyak orang yang mengetahui, apalagi dunia Kristen ya, apologet dan para debater pasti mengetahui siapa David Woods ini ya. Saya yang pernah ini berdebat dengan seorang Dr. Zakir Naik ya, kalau tidak salah. Nah, si David Woods ini menyebutkan bahwa dia setuju kalau Yesus itu terkutuk menurutnya di dalam Al-Quran dan juga Bible atau Injil yang mereka katakan. Dan juga seluruh ikhwan fillah, apa yang kita dengar barusan dari seorang David Woods ini ya, dia tampak kebingungan menjawab pertanyaan, dan dia suguhkan kepada seorang Dr. Sabir Ali, seorang pendakwah Kanada, dan juga ya termasuk seorang debater ya, pendebat atau apologet muslim ya. Dah, sabar ikhwan fillah, kalau kita menyaksikan juga apa yang disampaikan oleh seorang David Woods ini ya, dia menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menyebutkan bahwa tidak ada yang mampu bahwa tidak ada satupun manusia yang lahir ke dunia ini tanpa sentuhan setan atau ditampeleng setan, yaitu. Nah, sahabat ikhwan fillah, sebenarnya memang benar apa yang saya katakan oleh seorang David Woods ini.
Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita saksikan dulu cuplikan video selanjutnya, jawaban dari seorang Dr. Sabir Ali ya, yang dipersilahkan oleh seorang Davius ini. Silakan. I agree that Jesus was righteous, and I don't agree that he was accursed. And the Deuteronomy passage actually refers to a person who was hung justly for his crimes. So he's under the curse of God, according to Deuteronomy. Paul misunderstood this, and though Jesus was unjustly hung, Paul said Jesus became a curse, but he's cursed for us. But that's problematic because, as Dr. William Lane Craig asserts, you cannot just simply say that Jesus got up and rose from the dead on his own. God had to raise him from the dead. But as I pointed out to him, for God to raise him from the dead, God has to want to raise him from the dead. And if all we know is that he died under the curse of God, according to your scriptures, you have no reason for thinking that God would want to raise the accursed person from the dead, who died under the curse of his own law. So you have a contradiction here, and it's a major one, and that's another reason for believing that Jesus was not raised from the dead, and it's better to think that he did not die in the first place. Nah, sahabat Alhamdulillah, ini sebuah debat pendek ya, cuplikan debat dari seorang pendeta atau ya apologet Davius berasal dari Amerika dengan seorang Dr. Sabir Ali dari Kanada, yang mana inti dari permasalahan atau topik perdebatan itu ya ada pertanyaan tentang kebangkitan dan penyaliban Yesus. Yesus apakah terkutuk? Apakah Yesus Tuhan? Apakah benar Yesus itu bangkit setelah dikuburkan? Nah, pada kesempatan itu seorang penanya itu yang membawa kitab Galatia ya, pasal ayat Galatia pasal 3 ayat 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan juga pada pasal Ulangan 21:23, mayat yang tergantung pada tiang mendatangkan kutuk Allah atas negeri. Nah, sahabat Ikhwan, sebagaimana kita yakini, sebagaimana kita ketahui bahwa mereka itu meyakini bahwa Yesus itu disalibkan. Dan di sini menurut Galaksianya bahwa yang disalib itu adalah orang yang terkutuk atau yang terkutuk, dan sesuatu atau mayat yang berada di salib atau di pohon itu mendatangkan madarat atau mendatangkan musibah atau juga mendatangkan kutuk Allah pula atas negeri. Nah, kita bisa lihat jawaban dari seorang pendeta Woods atau apologet Kristen David Woods ini ya, dia tanpa kebingungan dengan disuguhkan ayat tersebut. Nah, sahabat Ikhwan Fillah, tetapi si David Woods ini menyebutkan ingin mengagungkan Yesus ya, dengan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata atau ia bersabda dalam hadisnya, yakni setiap manusia yang lahir ke alam dunia, ke dunia ini, itu semuanya ditempeleng setan atau disentuh oleh setan kecuali Yesus. Padahal bukan hanya Yesus tetapi Siti Maryam atau Bunda Maria. Dalam kesempatan ini juga berarti David Woods menyatakan secara tidak langsung bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa alaihi wassalam. Adapun hadis yang dibawakan oleh seorang pendeta Woods ini ya, atau apologet Woods ini ya, seorang kristolog dari Amerika ini, dia membawa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma min mauludin yuladu illa nakhussuhu syaitan fayasa'ilu sarihan min asati syaitan illa ibn Maryam wa ummuhu. Ini sudah jelas ya. Artinya tidak ada seorang bayi yang lahir tanpa mendapatkan tusukan dari setan sehingga bayi itu menangis keras karenanya kecuali putra Maryam dan ibunya. Ini yang dimaksud putra Maryam adalah Nabi Isa alaihi wassalam. Kalaupun Davius ini membawa Nabi Isa alaihi wassalam dengan hadis ini, berarti dia meyakini bahwa Nabi Isa alaihi wassalam itu adalah Yesus dan mereka pertuhankan. Ini sudah fatal sekali ya kalau para pemuja, kalau para pengikut Davius mengetahui ini. Nah, juga sahabat Ikhwan Fillah, tampak kebingungannya dari seorang David Woods ini dengan dikatakan bahwa Yesus berarti terkutuk karena telah melihat pasal Galatia dan juga dalam ulangannya itu ya. Tetapi dia ya menunjukkan kebingungannya itu dan melemparkan pertanyaan itu kepada seorang Dr. Sabir Ali.
Dan sontak dengan kecerdasan dari seorang Dr. Sabir Ali ini ya, seorang pendakwah, pengkhotbah, dan juga disebutkan debater Muslim dari negara Kanada ini, beliau membawa surah An-Nisa ayat 157 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adan wa ma qataluhu yaqina. Shadaqallahu maulana azim. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuhnya itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Dengan ayat ini, seorang Dr. Sabir Ali secara langsung menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang mereka anggap Tuhan itu tidaklah terkutuk, karena sudah jelas Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah disalib. Mereka hanya meyakini saja, mereka hanya mengakuinya saja, dan mereka hanya menyangkanya saja, berprasangka bahwa itu adalah Nabi Isa. Sedangkan menurut Al-Quran, keyakinan kita selaku orang Muslim, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, melainkan anak orang yang diserupakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi si Davidus ini menyangka dan berpendapat setuju bahwa orang yang disalib itu atau Yesus itu orang yang terkutuk. Dan sedangkan Dr. Sabir Ali tidak setuju dengan pendapat dari seorang Davidus ini. Beliau tidak mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu terkutuk, karena bukan Yesus atau Nabi Isa yang disalibkan atau yang berada di tiang itu. Dan juga seperti Kuantula ini sekaligus menolak bahwa Nabi Isa alaihissalam itu bangkit sendiri dari kematiannya, melainkan kalaupun dia bangkit maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Tuhannya. Sedangkan Dr. Sabir Ali meyakini sesuai dengan Quran surah An-Nisa yang barusan kita baca. Nah, itulah sebetulnya debat yang menarik menurut kami ya, yang dianggap penting untuk menunjukkan bahwa ketuhanan Yesus itu benar atau tidak menurut Al-Quran dan menambah keyakinan bagi kita. Nah, sudah jelas ya bahwa Davidus ini meyakini dan berpendapat bahwa benar Yesus itu terkutuk dengan pasal Galatia dan ulangannya itu. Nah, baiklah saudara-saudara, mungkin hanya itu yang kita bisa simak dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi penambah keyakinan, keteguhan, keimanan, keislaman kita memeluk agama Islam, bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu hanyalah seorang Rasul, hanyalah seorang Nabi. Akhir kata, mohon maaf bila ada khilaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.